Saya ini suka sedih kalau lihat orang yang makan nasi nggak dihabiskan. Karena saya anak petani loh. Jadi petani itu susah loh. Kalian nggak tahu, bapak saya pagi-pagi loh sudah berangkat ngopi. Jam 10 baru ke sawah dinas. Dipikir jadi petani itu gampang. Susah loh jadi petani itu. Bapak saya jadi petani itu otodidak. Nggak pernah lihat tutorial YouTube. Emang kalian pernah lihat petani ngevlog? Ke sawah bawa HP gitu, bawa cangkul taruh pundak, mau bawa ular takut kelilit tuh. Sampai sawah itu gagang cangkul buat tongsis. Halo, selamat pagi wong-wong miskin. Rakyat-rakyat jelata, lagi di sawah nih. Di sana ada Lekjo, Lekjo, Lekjo. Lekjo, say hi Lek, Lekjo, bentar lagi mau meninggal. Oke guys, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membasmi hama wareng dengan bantuan Power Rangers, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mundur-mundur kepleset gabah. Kecemplung. Kalaupun ada, itu paling viewernya cuma satu. Bulog. Untuk jadi sepiring nasi itu prosesnya lama teman-teman. Petani harus nanam padi. Nanam padi itu enaknya pagi, dingin. Kalau siang panas, kepala pecah loh. Ubun-ubun gersang. Kalau ada kutu, kutunya pada pakai payung loh. Panas banget. Saking panasnya, rambut belah tengah, belahnya ke belakang. Neduh. Panas banget. Nanam padi itu di sawah sepeta itu orang-orang baris gitu, jejer-jejer. Di pinggir ada yang ngasih aba-aba. Yuk, semuanya mundur, nggak boleh miring, nabrak. Apaan sih? Apa? Apa saut-sautan? Moseng akhirnya. Emang gitu, nanam padi emang harus mundur, nggak boleh mundur pulang, oh, nggak boleh. Ini teman-teman. Dimarahin temannya itu, bayaran sama pulang duluan, bareng. Gini, semua pekerjaan itu ada resikonya ya kan, kecelakaan kerja. Tapi kenapa BPJS Ketenagakerjaan cuma buat buruh sama pegawai, nggak ada buat petani? Emang cuma buruh sama pegawai yang bisa kecelakaan kerja, petani juga bisa loh. Petani juga butuh Bu. Kalau pegawai kantor paling apa sih kecelakaannya? Salah ngetik jempol santengan. Bapak saya di sawah resikonya lengah dikit kelindes traktor. Salah nyangkul jempol copot. Belum kalau kelilipan pupuk. Waduh. Apalagi kalau ketempelan lintah. Di mata itu. Ya kalau lintahnya hewan, kalau lintah darat repot toh. Pak, turun Pak, turun Pak. Pegawai kantor bisa kecelakaan kerja gara-gara siapa? Dirinya sendiri, gak fokus. Tangan kena mesin, ngangkat barang terkilir, godain istri bos ditonjok gitu karena diri sendiri. Petani nggak selalu gitu. Bapak saya di sawah bajak pakai kebun nih, udah fokus bapak saya. Lah kalau kebunnya nggak fokus gimana? Kepikiran kandangnya. Kandang tadi tak kunci belum ya? Wah. Ini kalau kotoranku dibikin pupuk, rugi aku. Balik lari bapakku keseret. Wah, tolong Mas. Sambil ngevlog tapi Lekjo, keseret Lekjo. Pak Kades, desa gak maju-maju. Nama saya Nopet, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Nopek. Senang banget saya diundang di Indosiar ini. Terima kasih Indosiar.
Di sini yang anak kos bisa minta tepuk tangannya. Banyak ya. Kelihatan nih juga anak kos ini. Kelihatan dari mukanya. Kebanyakan mie. Mawut mukanya. Kamu kenapa gini-gini? Gak pernah ngerasain AC ya kamu? Kamu ngerasain AC cuma di sini doang ya? Sama pas naik bis patas itu loh. Gak kuat AC mutah-mutah kamu. Mbak olesi wetengmu itu pelutmu. Minyak tawon, minyak rem gitu. Hati-hati itu minyak tawon. Sengat sampai nanti hati. Bengkak nanti. Kamu pucat kenapa? Kepikiran kos nunggak ya? Ini aku yakin kalau ibu kosmu datang, mbak tinggal minggat nih. Dicari nggak ketemu, dipanggilin tim SAR kamu sama ibu kosmu. Dipikir longsor loh. Kamu di kos nggak punya kipas ini kayaknya. Kalau punya kipasmu paling cuma satu. Nggak bisa noleh lagi, kayak salah tidur. Ini dia kalau kipasnya mati, dia bingung. Akhirnya nyobek kerdus air minum loh. Aqua dibuat kipasan, bak. Panasan, keringetan, gatelan, panuan. Lulus sekolah nggak usah minta ijazah kamu, minta anak loh. Bedak gatel. Tapi aku yakin dia kalau pakai bedak itu ngirit. Pakainya nggak gini, tapi gini ditabur loh. Kayak garam loh. Makanya mukanya kayak tahu loh. Kurang cabai aja itu. Sama tulisan Sumedang. Ini ganteng, ini orang kaya ini. Kelihatan dari bedaknya. Bedaknya mahal nih. Bedak buat seminggu dipakai sekaligus. Orang kaya gendeng. Ini mbaknya bedaknya juga tebel kayak pondasi. Di desa saya itu nggak ada orang kaya teman-teman. Orang kaya di desa saya itu mitos. Kalau dengar kata kaya itu merinding orang-orang. Yumarni gimana anaknya udah kaya belum? Lolah Yu Party, kok bisa sih ngomong kata-kata itu? Pamali loh Yu. Nyebut Yu. Bulu kuduku merinding semua ini. Nggak ada orang kaya di desa saya. Di sini di Jakarta itu orang kaya konglomerat tuh darah biru ya ta? Darah biru itu orang kaya. Di desa saya darah biru itu orang pucet loh. Epilepsi, lemah jantung, gagal ginjal, gagal panen tuh. Nggak ada orang kaya di desa saya. Saya pengen cerita aja teman-teman. Saya ini sedih karena saya habis diputusin. Diselingkuhin saya. Sama mantan saya. Mantan saya itu namanya Yola. Iya, namanya Yola. Nama panjangnya tuh Sepak Yola. Dia tuh cantik banget teman-teman. Dia tuh kembang desa di desa saya. Cantik. Bedanya sama cewek lain tuh cantik cuma gara-gara make up. Kembang desa itu nggak butuh make up. Semprot. Pakai pestisida. Kayak hama wereng loh. Cewek lain tuh make upnya paling apa tuh? Blush on gitu. Ya. Kembang desa itu nggak butuh. Cukup urea. Kompos kandangnya itu. Masalahnya itu dia lebih milih pacaran sama anak lurah. Diselingkuhin saya. Saya tahu itu lemes saya. Nyender di tembok itu nangis saya. Temboknya ambrol. Sedih saya itu sedih. Mulai sakit-sakitan. Ingus melembung. Tak sentil pecah. Kayak permen karet loh. Dia itu lebih milih pacaran sama anak lurah loh. Saya itu mikir kenapa dia sampai kayak gitu. Padahal apa sih manfaatnya pacaran sama anak lurah?
Sama saya anak petani kan enak. Kalau bapak saya panen bisa bantuin di sawah ngarit padi. Kalau nggak betah paling cuma gatelan bentol-bentol. Tapi dapat beras bisa dimasak kenyang. Lah sama anak lurah mau bantuin apa? Ngasih stempel gitu. Kayak masuk konser loh. Berharap dapat apa dia? Surat pengantar. Buat bikin proyek gitu. Sama saya enak loh, bisa pacaran di sawah. Masa dia malu tak ajak pacaran naik traktor? Padahal ini adventure loh. Adrenalin terpacu. Lah sama anak lurah dia harusnya lebih malu diajak pacaran naik motor plat merah. Bodinya putih, udah kayak karnaval loh. Sama saya loh enak, bisa pacaran di gubuk ya toh. Romantis. Bagai Dylan dan Melea. Lah sama anak lurah mau pacaran di mana dia? Balai desa. Melihat orang posyandu gitu. Biar dapat bubur kacang hijau mungkin maksudnya. Itu karena saya penasaran, saya mikir, saya samperin Jola. Saya samperin, saya cowok teman-teman. Saya itu punya harga diri. Harga diskon yang nggak punya. Saya samperin. Yul, kamu milih aku apa dia? Kalau kamu milih dia, bener kamu Yul. Kalau aku jadi kamu, aku juga milih dia Yul. Realistis. Aku cuma anak kos Yul. Di kos kipas cuma satu, nggak bisa no lender. Ingusku melembung. Sama Yul disentil pecah. Terima kasih teman-teman, nama saya Nope. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nope dan saya dari Madiun. Saya pengen cerita aja teman-teman. Saya ini anaknya petani. Dan jadi petani itu susah. Untuk kaya. Kalau kaya ngapain jadi petani? Mending jadi artis lah. Main film. Siapa tahu dapat peran jadi petani. Mungkin Mas Radit mau bikin film tentang keluarga saya. Nanti nama filmnya keren Mas. Petani Kumal. Manusia setengah pupuk. Pestisida merah jambu. Wow. Keren. Dan saya ini dari keluarga miskin. Jadi kalau minta apa-apa, bapak saya itu selalu ngomong, nanti kalau panen, nunggu panen le gitu. Nunggu panen tuh 3 bulan loh. Pak, sepatuku jebol pak, nunggu panen le. HP rusak pak, nunggu panen le. Pak, rumah kebakaran pak, telepon pemadam le. Lah HP rusak pak, nunggu panen le. Dan kami itu makan seadanya. Beras tuh hasil panen sendiri, sehat. Sayur nggak beli, jadi ngambil di halaman belakang rumah itu. Seadanya jadi, adanya bayam ya bayam, adanya kangkung ya kangkung, adanya bambu ya bambu. Dipanjat sama bapak itu. Jadi keluarga saya itu setara panda, makan bambu itu. Badan putih, mata hitam. Kebanyakan begadang itu. Ini lama-lama keluarga saya itu bisa kungfu loh. Bapak saya nanti ke sawah nggak jalan kaki tapi salto. Betul. Dan pas SMA saya dikasih uang saku itu cuma 5.000. Teman-teman saya itu uang sakunya paling sedikit 20.000. Saya mau minta ke bapak itu sungkan, soalnya bapak saya ngasih 5.000 itu aja sampai nggak bisa beli baju loh. Punya kaos baru itu nunggu orang kampanye. Kaos partai gitu, gantinya setahun sekali. Celananya aja itu dari bungkus pupuk. Ya masih ada pupuknya gitu, dipakai. Jadi bokong bapak saya itu gembur. Banyak cacingnya itu. Uget. Karena saya kasihan, akhirnya uang saku saya itu saya tabung. Saya sisain 2.000 buat beliin bapak saya celana. Tapi tetap bungkus pupuk. Pupuk merek lain. Biar banyak koleksinya bapak. Jadi ada urea, kompos, kandangnya. Saya kasih ke bapak, Pak ini Pak, biar bapak jadi duta pupuk. Bapak saya nolak. Dia bilang, aku jadi duta pupuk lain. Hah? Dan di desa saya, cewek-cewek masih ngelihat cowok dari motornya.
Jadi seganteng-gantengnya cowok kalau motornya butut buat dapetin cewek itu susah banget. Tapi kalau motornya keren buat dapetin cewek itu mudah. Meski cowok itu mukanya jelek, amburadul, penuh huru-hara, tidak layak dikonsumsi publik, hina. Siapa cowok ganteng? Aliando. Aliando di desa saya kalau motornya bebek tua yang digas uhu. Gak laku. Motornya misal 2 tak. Yang kalau digas tuh asapnya banyak loh. Kayak pipa pabrik loh. Kawasan industri. Itu sekali lewat 5 orang paru-paru basah. Yang lampunya itu kedap-kedip kayak orang kelilipan pupuk. Stangnya kebalik. Bannya itu kotak. Ada tantrinya. Digas gak ngeng tapi hei yang ada di sana. Aliando naik motor kayak gitu itu cek aku yakin gak bakal ada yang mau ngeliat. Apalagi belakangnya gabah. Belakang gabah ada maknya. Ini GGS jadi ganteng-ganteng sirkus. Tapi kalau motornya keren buat dapetin cewek itu mudah banget. Meski mukanya itu jelek banget. Mukanya itu sumpek kayak orang gagal panen loh. Misal siapa? Pak Jarwo Kuat loh. Pak Jarwo Kuat nih di Madiun naik motor sport. Cewek-cewek histeris teriak-teriak. Pak Jarwo lewat ngeng. Maling. Gak pantas. Hina. Nama saya Nope, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Nope, saya dari Madiun. Saya ini anaknya petani. Saya tuh heran, pertama kali saya ke Jakarta, ngelihat Jakarta itu saya kaget. Macet, banyak mobil. Beda sama di desa saya. Desa saya itu sepi. Jadi di sana itu tiap hari Car Free Day. Tapi gitu, mobil di Jakarta itu ugal-ugalan. Kalau nyalip tuh bablas nyamannya. Di desa saya, mobil kalau mau nyalip itu sopan. Supirnya turun, mobilnya dituntun. Permisi mas. Emang jarang ada orang yang punya mobil di desa saya. Kalau ada, dia dianggap orang kaya. Contoh nih, di desa saya itu ada yang namanya Mbah Sri Gunung. Ya, ini salah satu warga yang punya mobil. Jadi tetangga-tetangga saya itu kalau butuh mobil nyewanya ke Mbah Sri. Buat ke kota, beli pupuk, jual beras, dugem di warkop. Minum wine campur beras kencur. Mabuk pulang. Tapi ya gitu, mobilnya itu jelek banget. Warnanya tuh hijau-hijau limbah pabrik gitu. Kursinya robek jadi kelihatan busanya. Bodinya itu karatan. Ini udah kayak kaleng. Dikasih ban, terus digelindingin gitu. Ini kalau jalan, bunyinya itu kelentang. Di klakson itu bukan tin, tapi mak krompiang. Itu mobil sama ban mencar. Mobilnya ini nggak ada AC-nya. Biasanya masuk mobil itu dingin, nah ini anget. Di belakang itu panas, kayak neraka gitu. Jadi teriak-teriak, ampun Tuhan, ampun. Mobil lain itu kalau kena polisi tidur paling cuma geludak. Mobil Mbah Mul ini jangankan polisi tidur, kena kerikil aja guling loh. Dan di Jakarta ini gedungnya tinggi-tinggi. Spiderman di sini masih bisa berayun-ayun. Lompat dari satu gedung ke gedung lain. Di desa saya itu nggak ada gedung. Spiderman di sana jalan kaki. Betisnya meledak. Ngeluarin jaring nempel truk bulog. Emang nggak ada gedung di desa saya, nggak cocok. Paling tinggi itu tandon air loh. Toren loh. Spiderman jaring tandon ambruk. Jatuh rumah Pak Lurah. Banjir. Lekjo terseret arus. Guys, keseret arus nih guys. Susah banget jadi YouTuber guys.
Spiderman di desa saya itu bukannya membasmi kejahatan, Spiderman malah dibasmi warga. Sewemprot pestisida loh. Cas dipikir hama orang. Dan di desa saya itu infrastrukturnya luar biasa. Luar biasa bikin emosi. Kayak gini nih gambarnya, mana nih? Nah, lihat nih. Hancur, ini jalan apa pecahan prasasti ini. Nih, lihat nih. Ini yang bawah, ini dulunya meteor ini. Atasnya tuh batu ginjalnya Pak Kades tuh. Ini kalau malam banyak orang nyenterin nyari batu akik ini. Hancur. Saya lewat jalan ini naik motor 2 tak, saya naikin tuh bunyi trak tak 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 jadi beca motor saya. Sampai ujung protol semua. Tapi orang di desa saya itu udah biasa lewat jalan ini. Apalagi bapak saya. Biasanya lewat jalan ini tuh pakai motor remeknya yang shock breakernya mati. Jadi lewat jalan ini jedak-jedok loh. Kayak soto gebrak gitu loh. Biasanya bapak saya lewat jalan ini sambil bawa gabah. Jadi tangan kanan ini megang setir, tangan kiri megangin gabah. Sambil lewat jalan ini sambil teriak, "My life, my adventure!" Malah nih, kalau jalannya ini diperbaiki jadi mulus, warga di desa saya itu malah nervous. Lewatnya tetap pinggir-pinggir pohon-pohon gitu. Nah, di tengah jalan orang jalan kaki. Kalaupun dipaksa lewat jalan mulus, itu malah bingung loh. Waduh, jalannya kok jadi mulus nih. Gimana ini? Digas, nyeng jatuh. Lomas di pinggir jalan teriak, "My life, my adventure!" Mobil Basri Gunung lewat, minggir, klakson, krompjang. Nama saya Nopek, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nopek dan saya anaknya petani. Saya pengen cerita aja teman-teman. Masak enak, cuman pas ada saudara jauh saya datang ke rumah. Baru mak manggang ayam. Kalau nggak ada saudara jauh datang ke rumah, itu masaknya ngobak mak saya. Bahkan kayak orang stres gitu loh. Kangkung diracun, handuk dipotong-potong dipikir babat, rendang itu isinya lengkuas semua loh. Bapak saya makan tuh, waduh daging dibuang, nggak mau terbiasa lengkuas. Baterai kalau bisa ditumis, makan kesetrum. Tapi kalau ada saudara datang manggang ayam, itu pun saya nggak boleh ikutan makan. Khusus buat saudara. Jangankan makan, ngelirik aja nggak boleh loh. Ngelihat ayam gitu malah langsung, ayo lihat apa. Enggak, Mak. Enggak. Itu saya ngeliatin saudara makan ayam dari jauh, itu saya ngiler loh. Kotos itu. Ayam itu seolah-olah manggil saya, "Hei Nopek sini. Sentuh aku. Nikmatin tubuhku Nopek." Itu ayam saudara saya makan nggak habis, sisa gitu. Saya udah seneng loh. Meskipun cuma tulang nggak apa-apa. Saya dapat tulang itu kayak orang sakau loh, tak cium-cium. Habis makan itu tulangnya tak kumpulin, tak susun, tak sambung jadi tirek tuh. Saudara datang ke rumah itu nggak tiap hari. Harus ada acara dulu. Seperti kayak nikahan gitu. Terakhir saya makan ayam itu pas nikahan kakak saya. Masa saya mau makan ayam harus nikah dulu? Ini nggak enak pas ngelamar ketemu calon mertua ditanya, "Kamu beneran sayang sama anak saya?" "Enggak, Pak." "Lah terus alasan kamu mau makan ayam?" Akhirnya nikah itu saya sujud syukur, "Ya Allah, makan ayam." Makan ayam kenyang cerai. Dan 24 September kemarin itu Hari Tani Nasional. Nggak tahu kan? Parah. Sama.
Saya juga dikasih tahu teman. Lah gimana? Hari tani buat saya itu nggak ngaruh. Lah wong saya tiap hari jadi petani loh. Hari tani buat petani itu sama kayak hari libur buat pengangguran. Buat apa tiap hari libur? Geletaan di rumah kayak karpet dikasih nyawa gitu. Hari tani itu justru buat orang-orang yang bukan petani. Agar ingat nasib petani. Tepuk tangan buat petani di Indonesia. Petani-petani di Indonesia itu masih butuh alat-alat modern. Kayak bapak saya. Waktu Mbak Soimah janjiin saya mau dibelikan motor. Itu bapak saya langsung telepon. Dia bilang, jangan mau kalau dibelikan motor Le. Minta traktor aja. Yang metik gak apa-apa Le. Yang penting aja ada GPS-nya. Biar bapak kalau ngebajak itu gak nyasar Le. Kemarin bapak itu nyasar di sawahnya Lekjo Le. Parah. Padahal di rumah itu udah ada kebo loh buat membajak sawah. Gak butuh traktor. Ini kalau punya traktor, terus kebunnya mau dikemanain? Masa mau diajarin nyetir traktor? Malah kayak sirkus loh. Ini kalau kebo bisa nyetir traktor, takutnya malah dibuat matching traktornya. Boncengan 3 sama kebo tetangga. Nggak pakai helm. Godain kebo jantan. Pulang malam kumpul kebo. Dan nggak cuma itu pesan bapak saya. Dia juga bilang, ya wes kalau gitu mintakan Pak Jokowi sumur. Pak Jokowi itu di mana-mana bagi-baginya sepeda. Pak Jokowi kalau bagi sumur itu kasihan pas pampresnya. Tiap Pak Jokowi ngasih sumur harus nggali dulu. Nanti bawanya bukan pistol tapi cangkul. Bawanya nggak pakai kemeja hitam-hitam tapi pakai jas hujan. Pakai kaos ada tulisannya gali sumur. Ada nomor teleponnya gitu. Tapi asik kalau misalkan nanti Pak Jokowi datang ke desa saya, semua warga kumpul. Pak Jokowi duduk itu disuguhi teh hangat. Handuk babat tuh. Rendang isi lengkuas. Pak Jokowi makan, wah daging gak enak. Nama saya Nopek, terima kasih teman-teman. Masih. Lampunya terang banget ini. Ini kalau di rumah saya udah dirubung laron ini. Kenalkan nama saya Nopek dan kemarin tuh saya ikut stand up comedy Akademi 3. Dan saya ngira kalau keluar dari Suca itu saya di kehidupan sehari-hari bakal diistimewakan sama orang-orang gitu. Kayak misalnya ke Indomaret gitu. Ya, itu saya datang tuh kasirnya nyapa, selamat datang sayang. Pas bayar gitu, ini kembaliannya 200, boleh saya tambah 2 juta? Ke kampus, ketemu dosen killer, dia yang salim. Selesai ngajar, dia yang nanya, Nopek, gimana ngajarnya Bapak? Udah ger belum? Naik bis, di pangku sopir. Ke kafe, pas buat wifi tanggal lahirku. Pacaran nggak perlu PDKT, ketip jadian. Ngisi bensin juga nggak perlu ke pom, pegawainya yang ke rumah. Diborin minyak sendiri gitu. Tapi faktanya saya itu pernah teman-teman nyoba jalan-jalan di salah satu mall di Surabaya gitu. Saya nyoba masuk muter itu nggak ada yang tahu saya. Pulang ambil kaos Suca tetap nggak ada yang tahu. Ada satpam saya jajarin, Pak. Lucunya tuh di sini loh, ger. Mas gila. Iya Pak, nging. Tapi beda kalau di desa. Saya kalau pulang ke Madiun di desa itu semua warga datang ke rumah saya berduyun-duyun. Udah kayak ngungsi banjir itu. Bawa TV, mana Nopek. Ketemu saya mereka itu salim, Mas Nopek. Ngerasa kayak ponari saya.
Masalahnya adalah setiap ketemu saya, mereka selalu nanya, Mas Nopek kenapa keluar dari Suca? Dan saya harus jawab satu persatu. Jadi ketemu Mas Nopek kenapa tuh keluar dari Suca? Waduh, emak sakit ya. Walah Mas, sekarang gimana Mas? Alhamdulillah udah sembuh. Oh alhamdulillah Mas, tapi sayang nggak jadi dibeliin motor saya Mah. Ya sayang. Ketemu lagi gitu lagi. Mas Nopek kenapa keluar dari Suca? Waduh, emak sakit ya. Walah Mas, sekarang gimana Mas? Alhamdulillah udah sembuh. Alhamdulillah Mas. Tapi sayang nggak jadi beliin motor saya Mah. Iya sayang. Ada yang datang lagi masih jauh udah saya jawab. Mak sakit. Udah sembuh. Sayang nih nggak jadi beliin motor saya Mah. Ada yang datang lagi, mak sakit. Walah pe aku makmu loh, walah mak pangkling. Dan ini beneran teman-teman, pas saya keluar dari Suca itu sama, saya perform itu cuma 2 menit pas saya gantung mic itu. Sama keluarga saya dibawa ke dukun. Beneran ini. Jadi mereka mikir saya keluar dari Suca itu gara-gara gangguan makhluk gaib. Ya Allah, saya ini habis keluar dari Suca loh, bukan habis ikut uji nyali. Suca syutingnya di sini loh, bukan di jembatan Ancol. Ya Allah. Jadi mereka itu pengen tahu kenapa saya keluar dari Suca. Lah pengen tahu kenapa saya keluar dari Suca, nanyanya ke dukun. Harusnya kan ke juri toh. Kecuali jurinya dukun. Siapa Limbak loh. Gak bawa burung hantu, tapi bawanya burung Garuda loh. Garudanya Garuda Pancasila. Kanan foto presiden, kirinya wakil presiden. Ini Limbak mau tembak sekolah ini. Karena saya nggak pengen jadi anak durhaka dan nggak pengen nama saya dicoret dari kakak. Akhirnya saya ikut. Jadi dukunnya itu serem banget teman-teman. Semua rambut di mukanya itu panjang. Alis panjang, kumis panjang, gigi panjang, umurnya yang pendek. Saya baru duduk, belum ngomong, udah disembur. Menyanya masuk mata loh itu. Jigongnya nempel alis, baunya kayak keringet kuli loh. Lidahnya busuk. Kalian tahu air sampah? Tahu? Ya kayak gitu baunya. Ini mulut apa TPA ini? Dan dukunnya itu ngomong, kamu ini diganggu makhluk gaib. Biar ngebleng ini gantung mic. Ini tak jompa jampi. Saya di jompa jampi. Jompa jampinya dia itu kayak ngomong ngawur gitu loh. Surizina, karburator. Blura disusiro. Pertamak mahal. Blura disusiro. Sudah mahal masih ngantri. Terus tangannya ditempelin ke jidat saya. Des, bau bawang. Ini dukun apa koki? Dan waktu mau pulang, saya ini dikasih jimat. Ini kamu tak kasih kembang 7 rupa biar gak ada yang ganggu. Mbah juga mau saya kasih apa? Odol 7 rasa mbah. Mulutmu bau. Mulut kok ternak jigong. Terima kasih teman-teman, nama saya Nopek. Selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Nopek dan saya anak petani. Sekarang saya adalah stand up komedian profesional teman-teman. Saya udah stand up ke mana-mana. Terakhir di Bantul. Ada yang tahu Bantul? Jadi Bantul tuh kotanya gede ya. Kalau kecil Bantal. Ya, itu adalah jokes stand up komedian profesional. Joke. Selain stand up, saya sekarang sibuk kuliah. Saya skripsi. Karena saya sekarang semester 12. Loh, kenapa ketawa? Iya. Males banget ngerjain skripsi. Kata teman saya itu suruh nyari pacar. Pek, kamu nyari pacar biar ada yang nyemangatin kamu ngerjain skripsi. Masalahnya saya udah punya pacar. Pacar saya semester 14. Jadi dia nyemangatin dirinya sendiri aja nggak bisa. Gimana nyemangatin saya? Aku bodoh, pacarku bodoh. Nanti anakku gimana? Lahir gak nangis, ngeyong, repot loh. Kasih asing gak mau, minta pindang. Repot ya Allah. Pacar saya namanya Bella teman-teman. Nama panjangnya Bella Sungkawa. Posesif banget. Pernah saya dimarahin cuma gara-gara ketiduran. Di chat bawahnya. P, di mana? Oh nggak bales ya. Sampai jam 12 kamu nggak bales, mati kamu.
Ya Allah, saya bangun tuh setengah 12. Pas lihat chat, kayaknya mending tidur lagi. Akhirnya saya balas, maaf sayang aku ketiduran. Terus dia balas, kamu ketiduran kok nggak ngomong aku dulu, ha? Dasmu ini. Ketiduran ngomong dulu gimana? Sayang siap-siap ya, habis ini aku bakalan ketiduran. 1, 2, 3, sek. Ya Allah. Kemarin saya juga dimarahin cuma gara-gara masalah sepele. Saya bau badan. Dimarahin ya Allah. Kamu bau banget. Kamu orang apa truk tinja katanya ya Allah. Akhirnya saya dibeliin parfum sama dia. Setiap kencan saya pakai. Jadi pas kencan tuh saya semprot. Oh demi cinta ya. Yuk. Kamu bakalan suka sama aku. Hah. Wangi banget itu. Sampai saya nggak tahu kalau semakin banyak itu mabuk loh. Kan buahnya lama-lama di kepala teng. Kencan teler saya. Ketemu dia. Anak mana kamu Heh? Panggil semua teman-temanmu gak mundur aku. Tukang bakso lewat, dorongmu salah le. Ngentongmu kurang 1 itu ngentongmu. Baksomu kurang bulet mangkokmu nggak ada gambar ayamnya. Bakso terenggiling ya ini. Teweler. Masalahnya tiap saya putus selalu diblok semua medsos saya. Diblok semua. Solusi saya adalah saya pinjam HP teman buat ngubungin dia. Bil di mana? Di rumah. Oke, siap. Tolong buka WhatsApp Nopek. Terus putus lagi, diblok lagi. Kalau saya pakai HP teman, dia pasti tahu, ini pasti Nopek. Yang saya lakukan adalah saya pakai nomor pemerintah. Saya nyamar jadi petugas PLN gitu. Halo Mbak Bella, iya Pak. Mau nginfo nanti daerah rumahnya akan ada pemadaman. Siap, dan tolong buka WhatsApp Nopek. Sekarang kalau ada nomor pemerintah ngubungin dia pasti nggak percaya. Pasti Nopek. Kemarin daerah rumahnya itu mau dijadikan jalan tol gitu. Jadi mau digusur. Dia nggak percaya, pasti Nopek. Beneran pas saya kesana hancur lebur rumahnya. Gembel dia sekarang. Bil ngeong. Yang paling parah itu kemarin saya nongkrong sama teman-teman itu ditelepon dimarah-marahin. Dicariin itu. Di mana? Nongkrong sayang. Sama siapa? Teman-teman. Teman-teman siapa? Ya teman-temanku. Siapa aja? Saya absen itu. Dono hadir. Firza hadir. Bohong, fotoin. Ya ampun. Saya foto, saya kirim. Dia balas. Foto apa ini? Maaf sayang, lekjo ngarit nih. Oke, foto tak kirim lagi. Ini sayang no. Ini foto kapan? Itu siapa yang rambut panjang? Cak Blangkon itu sayang, Cak Blangkon. Pacar marah-marah terus. Ini saya pacaran sama Chef Juna apa gimana ini? Kayaknya pas telepon gini. Siapa Cak Blangkon? Mukanya kurang mateng. Chef Juna bro. Akhirnya dia marah beneran teman-teman. Marah beneran itu. Saya telepon lagi nggak diangkat. Saya chat nggak dibales. Saya follow nggak di follow back marahnya. Akhirnya saya samperin ke rumahnya. Nongkrong saya tinggal. Ngebut itu. Waktu itu ada operasi polisi besar-besaran. Itu saya terabas nih. Bentar Pak ya. Bahaya ini. Perang negara. Mahabharata. Mahabharata. Ada pertigaan, aku lurus jadi perempatan itu, saking kencengnya, kenceng banget. Saya sampai lewat gang-gang buntu loh teman-teman. Gang buntu, tak jebol gangnya. Sampai tembus loh. Waktu itu ada pickup, tak salib jadi piccolo loh. Kenceng banget loh. Sampai rumah dia saya chat, sayang aku udah di depan keluar loh. Akhirnya keluar, mamanya loh. Sayang, dasmu. Maaf tante, Belanya ada. Akhirnya Bella keluar. Tahu kalian pas dia keluar ngomong apa? Kamu kesini biar aku nggak ngamuk toh. Udah balik Aku nggak butuh. Ya Allah. Aku tambah ngebut naik motor itu. Gang yang udah tak jebol, tak buntu lagi loh sampean.
Ada Piccolo tak salib jadi Pikachu loh. Operasi polisi udah bubar, tak kumpulin lagi loh. Pak, tolong tilang saya, Pak. Nah. Sampai lo lengkap, cari salah saya, Pak, cari. Saya kriminal, Pak. Kuliah semester 12. Tukang bakso lewat. Opo ini baksomu kurang mateng. Mungkin sekian aja ya.